Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Utami. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5B. Nah, di sini saya akan mendapatkan tugas dari dosen yaitu membahas mengenai tentang perkembangan teknologi. Nah, teknologi yang saya ambil itu yaitu teknologi tentang komputerisasi. Nah, jadi dari yang saya ketahui itu komputer tuh dari zaman dahulu kan ada berkembang nih. Nah, komputer dari zaman dahulu pertama kali itu ada di tahun 1946. Nah, pada tahun 1946 ini, komputer yang pertama itu berbentuk tabung vakum seperti yang ada di gambar di samping saya ini. Nah, kemudian dari tabung vakumnya ini, dia itu sebagai komponen dasar pembuatannya tabung vakum ini. Nah, tabung yang sebagai komponen dasar ini dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Nah, dari aspek tersebutlah makanya kemudian diterbitkan kembalilah perkembangan dari komputerisasinya ini pada tahun 1959. Nah, pada tahun 1959 ini komputer udah sampai di sejarah generasi keduanya. Nah, yang di generasi keduanya ini dia berupa teknologi transistor. Nah, transistor ini dia tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasarnya ini digantikan dengan teknologi transistor. Teknologi transistor itu dia mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan teknologi vakum ini. Terus daya listriknya juga diperlukan lebih kecil saat pengoperasiannya gitu. Kemudian dari tabung transistor itu dia ciri-cirinya itu dia dapat menggunakan bahasa program gitu kan, pemrograman. Dia tuh lebih tinggi daripada yang sejarah dari awalnya gitu kan. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya komputer generasi ketiga. Nah, yang generasi ketiga ini keluar pada tahun 1965. Yaitu seperti gambar pada samping saya ini, dia itu ada dia seperti inilah gambar komputer generasi ketiga kita yang keluar pada tahun 1965. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini, dia memiliki listrik yang lebih hemat, kemudian dia softwarenya lebih meningkat, terus harganya juga lebih terjangkau daripada yang lama-lama. Sebagai pengingat kita pada materi teknologi komputerisasi ini, awalnya sebelum komputer itu terbit, yaitu yang dipakai itu mesin tik. Nah, mesin tik itu gambarnya seperti ini di samping saya. Dulu kan seperti ini yang kita tahu kan sebelum adanya komputer. Nah, itu hanya mengingat kembali. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kan itu yang tadi yang saya bilang tuh komputer generasi ketiga. Yang ketiga ini kan dia lebih hemat gitu kan. Terus yang kemudian yang keempat, komputerisasi makin mengembangkan teknologinya. Dia makin menempatkan teknologinya itu sebagai tempat yang sangat dibutuhkan gitulah sama orang-orang yang bekerja, sekolah gitu kan. Nah, komputer generasi keempat ini yaitu komputer mikroprosesor. Mikroprosesor itu sampai sekarang lah kita gunakan gitu kan. Dia itu mulai terbit pada tahun 1971 gitu kan. Dia itu ciri-cirinya dapat menggunakan LSI atau large scale integration. Terus yang kedua tuh dia memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya gitu kan. Kan kita tahu memori komputer itu chip yang kecil gitu kan, seperti yang ada di saya tampilkan. Kemudian dia tuh dipasarkan pada sektor perorangan gitu kan, ya kayak kita sendiri sebagai mahasiswa kita mempunyai laptop ada, terus ada juga yang mempunyai komputer juga di rumahnya gitu kan. Terus komputernya itu malah lebih efisien gitu kan. Kalau kita mau mengerjakan tugas gitu kan, nggak mungkin kita bikin makalah tulis tangan gitu kan, pastinya kita ngetik di komputer terus atau ngetik di laptop. Nah, salah satu perkembangannya itu adalah laptop. Nah, kalau misalnya kita hanya memiliki komputer, sementara komputer itu kan hanya bisa dipakai di tempat gitu kan, di tempat dimana kita rangkai komputernya, CPU-nya, mouse-nya, terus ada keyboard-nya juga gitu kan. Nah, itu kan cuma bisa diletakkan di satu meja gitu. Sementara kalau misalnya kita mau pergi, misalnya kita ke kampus, terus ke kantor, kan nggak mungkin kita bawa komputer. Ada CPU-nya, ada mouse-nya, ada keyboard-nya, kan pastinya ribet. Nah, sistem dari teknologi komputerisasi ini, dia mengembangkan lagi, yaitu bentuknya laptop, seperti yang kita pakai sekarang.
gitu kan. Terus laptopnya ini juga nggak nggak berhenti lagi berkembang, dia berkembang lagi kita juga pasti tahu laptop yang awal sekali keluar itu pasti dia berbentuk seperti ini, peta, berat, terus juga kayak lebih besar gitu. Nah, sementara yang sekarang kita tahu itu laptop udah ringan, terus dia layar sentuh ya kan, terus dia bisa juga diputar balik sebanyak 360 derajat, dan akhirnya si laptop ini tadi menjadi sebuah tablet layar sentuh gitu kan. Kan berarti teknologi komputerisasi itu sudah makin berkembang di zaman kita gitu kan. Nah, kalau orang penasaran gitu kan, kok bisa sih berkembang seperti ini, apa sih faktornya? Nah, faktor dari berkembangnya komputerisasi ini karena didorong lagi dengan teknologi yang lain, seperti yang kita, kalau misalnya kita kerja kan nggak mungkin kan kita berkas-berkas itu ditulis tangan gitu kan, nggak mungkin kan, otomatis kita pakai laptop, pakai komputer, terus perangkat-perangkat lain yang mendukungnya gitu kan. Nah, jadi dengan begitu makanya teknologi komputerisasi ini semakin berkembang di bagian sistemnya supaya mempermudah manusia dalam bekerja, di bagian bentuknya yang ada yang kecil, ada yang besar, dia incinya itu berbagai macam, ada yang 13 inci, 14 inci, 15 inci gitu kan. Nah, jadi di situ teknologi komputerisasi itu sangat membantu kita, terutama kita sebagai mahasiswa gitu kan, terbantu sekali gitu, bikin makalah, bikin skripsi, bikin laporan gitu kan, kita terbantu. Jadi dengan begitu keuntungan dari sistem komputerisasi ini sangat besar gitu kan. Nah, kita sendiri juga merasakannya gitu kan, nggak usah inilah ya, nggak usah hitung-hitung kan, pasti kita juga butuh sekali yang namanya komputer, butuh sekali yang namanya laptop gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan pada tugas kali ini. Terima kasih telah mendengar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.